Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih beroleh nikmat sehat dan nikmat waktu sehingga kita bisa sama-sama hadir ya di majelis ilmiah ini ya, majelis sesi mengulas jurnal ya dari Joglo Smart Plastic Surgery Journal Club, sesi kedua dari musim kedua dengan topik besar hari ini adalah mengenai burn resuscitation, ya, resusitasi kasus luka terbakar. Ya. Kasus ini sebenarnya sudah sangat banyak ya dibahas, ya, tetapi kebanyakan sifatnya in general, ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang spesifik yang kita pilihkan untuk disajikan dalam kesempatan hari ini. Ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas atau mengulas dua buah jurnal. Yang pertama dibawakan oleh Dr. Monica Agnes Witono dari Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik ya, yang akan membawakan jurnal bertajuk Pediatric Burn Resuscitation Past, Present and Future ya. Nah, jadi nanti kita akan membahas mengenai prestasi pada kasus luka terbakar pada anak ya dengan karakternya yang mungkin berbeda dengan dewasa ya. Ini kita akan sama-sama nikmati wawasan ilmunya sesuai dengan jurnal tersebut. Dan pada sesi kedua ya kita akan menikmati wawasan ulasan jurnal dari Dr. Nadira Hanifah Utami yang sekarang lagi bertugas di Puskesmas Semapelan Pekanbaru ya dengan jurnal yang akan diulas bertajuk Volume Resuscitation in Patients with High Voltage Electrical Injuries ya. Jadi kedua entitas yang tidak general dalam kasus burn ya, yang satu adalah burn pada anak ya dengan segala problematikanya. Yang kasus kedua di jurnal yang kedua adalah electric burn injury ya, juga dengan karakteristik dan kekhasan problematikanya. Tata tertib atau kelancaran pada sesi ini adalah nanti setiap penyaji atau pengulas mendapatkan 20 menit untuk membawakan materinya. Akan disambung langsung dua pemateri, kemudian di akhir akan ada diskusi atau tanya jawab. Ya. Buat teman-teman audiens bisa untuk menitipkan pertanyaannya di kolom chat untuk nanti ditanyakan di sesi diskusi. Di akhir sesi diskusi nanti kita akan meminta masukan atau pandangan ya, dari teman-teman, dari seniors, dokter spesialis bedah plastik yang nanti akan menjadi panelis untuk memberikan warna atau wawasan terkait dari kedua topik ini. Nah, untuk menyingkat waktu, maka waktu dan layar saya berikan. Yang pertama mungkin untuk Dr. Monica Agnes Witono untuk bisa menyajikan jurnalnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kepada Dr. Ahmad Fauzi beserta dokter spesialis bedah plastik yang telah hadir dalam presentasi Joglo Smart Plastic Surgery Journal Club dan teman-teman sejawat sekalian. Hari ini saya akan membawakan topik mengenai jurnal review Pediatric Burn Resuscitation Past, Present, and Future oleh penulisnya namanya Kathleen Romanowski dan Tina L. Palmieri. Oke, kita langsung lanjut. Jadi ini adalah gambaran abstrak dari jurnal ini. Dari jurnalnya ini judulnya sudah menggambarkan mengenai isi yang akan dibahas dari jurnal ini, yaitu resusitasi luka bakar anak yang dahulu, sekarang, dan di masa depan. Lalu untuk
isi dari abstraknya itu sudah mencakup isu background dari mengapa dibuatnya jurnal ini, lalu topik diskusinya sudah dijelaskan dengan cukup lengkap ya mengenai sejarah resusitasi, current practice, dan future direction in pediatric burn population. Lalu author and institutionnya itu sudah jelas dideskripsikan dengan lengkap. Lalu untuk PICO modelnya, ini patientnya adalah pediatric burn patient, lalu interventionnya itu adalah fluid resuscitation, comparisonnya itu past, present, and future resuscitation, outcome-nya prevent burn shock and mortality. Untuk desainnya itu berupa artikel review. Jadi untuk background dari artikel ini itu luka bakar menjadi salah satu penyebab utama trauma dan kematian yang tidak diharapkan pada anak sampai dengan usia 14 tahun. Luka bakar yang luas itu dapat memicu respon inflamasi sistemik. Lalu penundaan resusitasi dapat berbanding lurus dengan luaran dan komplikasi yang ada. Prinsip dasar resusitasi anak tidak sederhana dianggap sebagai dewasa kecil, namun ada fisiologi yang harus disesuaikan. Penulis ingin mendiskusikan sejarah resusitasi luka bakar, praktik resusitasi yang digunakan saat ini, dan arah resusitasi di masa depan untuk pasien pada luka bakar anak. Jadi outline-nya itu ada sejarah, lalu praktik resusitasi, target resusitasi, area kontroversi dan arah di masa depan, dan kesimpulannya. Ya, kita bahas bagian 1 mengenai sejarah resusitasi cairan. Sejarah resusitasi cairan pada luka bakar dimulai dari abad ke-18 oleh Gerard van Swieten. Itu dia menemukan bahwa perlunya fluid enema untuk merehidrasi pasien pada luka bakar. Lalu Ludwig von Bull itu mengaitkan bahwa pasien dengan luka bakar itu sama perlunya untuk membutuhkan penggantian cairan seperti pada pasien kolera. Dan cairan yang disarankan itu berupa cairan salin. Lalu pada 1930, Frank Underhill itu menganalisis cairan di bawah bula pada luka bakar. Itu ternyata komposisinya mirip dengan plasma darah. Pada tahun 1940, Oliver Cook and Francis Moore itu mengaitkan jumlah volume resusitasi cairan dengan luas luka bakar. Jadi ini pertama kalinya dihitung luas luka bakar untuk menentukan seberapa banyak volume yang dibutuhkan. Lalu dengan rumus ini itu total cairan yang dibutuhkan untuk penggantian luka cairan luka bakar itu sebesar 150 cc tiap persen total body surface area. Ditambah maintenance-nya itu 2000 mili cairan dextrose intravena. Untuk sebagiannya menggunakan cairan kristaloid dan sebagian lagi menggunakan koloid berupa fresh frozen plasma. Lalu dilanjutkan pada tahun 1952, itu Evans formula menemukan two figure formula. Maksudnya two figure itu yang figure pertama itu formula untuk mengganti cairan akibat kehilangan dari luka bakar tadi, dan yang kedua itu cairan maintenance. Cairan yang digunakan itu komposisinya itu normal salinnya komposisinya yang untuk penggantian luka bakar itu setengah dengan kristaloid dengan normal salin yaitu 1 mili per kgbb. Lalu koloidnya juga 1 mili per kgbb dengan fresh frozen plasma. Untuk maintenance-nya sama 2000 mili per ini di secara umum ya. Lalu untuk Brooke formula by Rees et al. Itu juga menemukan formula yang sama. Namun perbedaannya ini kristaloid dibanding koloidnya itu kristaloidnya 3/4 sedangkan koloidnya 1/4 sehingga yang dipakai kristaloidnya 1,5 mili per kilogram berat badan dengan ringer laktat sedangkan koloidnya menggunakan tetap dengan fresh frozen plasma 0,5 mili. Untuk maintenance-nya sama besarnya 2000 mili dextrose 5%. Untuk lanjutan sejarah resusitasi cairan selanjutnya itu dilanjutkan oleh Gelin. Dia hanya menggunakan low molecular
liquid dextran. Jadi untuk gelin ini dia membedakan untuk luka bakar di bawah 30% itu komposisi cairannya itu 2 mili per kilogram berat badan per persen luka bakar. Lalu pada 30-60% itu 2,5 mili. Lalu pada luka bakar lebih dari 60% menggunakan 3 mili per kilogram berat badan. Ini cairannya hanya menggunakan kolit saja. Lalu di sini Parkland formula itu meneliti bahwa sebenarnya hanya cukup menggunakan kristaloid saja, yaitu berupa Ringer laktat untuk penggantian cairan di 24 jam pertama. Cukup dengan rumus 4 mili per kilogram berat badan per persen total body surface area. Lalu dilanjutkan dengan revised Brook, jadi revisi Brook itu dia menentukan takarannya adalah 3 mili per kilogram berat badan per persen total luas luka bakar dengan cairan yang sama, Ringer laktat. Jadi prinsip pemberian cairan pada dewasa pada umumnya adalah pada 24 jam pertama setengah dari total cairan diberikan pada 8 jam pertama dan setengah dari total cairan berikutnya itu pada 16 jam berikutnya. Kita lanjutkan dengan praktik resusitasi cairan pada anak yang dilakukan sekarang. Jadi problematika yang dihadapi pada anak itu sebelumnya resusitasi cairan anak itu rumusnya disamakan dengan dewasa, namun proporsinya jadi lebih kecil. Untuk penghitungan persen luka bakar pada anak itu menyesuaikan dengan diagram Land and Browder. Lalu untuk rasio proporsi luka luas permukaan tubuh anak sebenarnya itu lebih besar dibanding dewasa. Maksudnya adalah dewasa misalnya 12% dari 1 kilogram berat badan dewasa itu sebenarnya pada anak itu setiap 1 kilogramnya itu persenan luas permukaan tubuhnya itu lebih besar dibanding dewasa. Seperti itu. Lalu untuk pada formula spesifik anak itu perlu dilakukan penghitungan estimated split resuscitation dan maintenance split karena perbedaan dari luaran fisiologis yang dikeluarkan oleh anak. Lalu untuk kapan mulai menggunakan formula dewasa itu ketika berat badannya 30-50 kg. Jadi ini dari urutannya awalnya itu dimulai oleh Kyle and Willis. Dia menemukan formula pertama untuk formula spesifik resusitasi pada anak. Itu parameternya dengan persen total luas luka bakar, kedalaman luka, dan perkiraan volume darah dan sesuai kebutuhan metabolik. Nanti ada tabelnya di halaman selanjutnya. Ini saya lanjutkan dengan Eagles formula. Jadi Eagles formula ini itu dia menggunakan cairan kristaloid sebesar 30 mili tiap persen luka bakar ditambah 10% berat badan dalam kilogram ditambah maintenance-nya itu adalah 4.000 mili tiap persen total luas luka bakar dengan menggunakan cairan normal salin 0,66%. Lalu ditambah albumin 20 gram dalam tiap liter normal salin. Untuk maintenance-nya bisa ditambahkan dextrose 5% untuk pada anak-anak dengan resiko hipoglikemi. Lalu berikan pada 48 jam pertama untuk rumus yang ini. Untuk Kyle and Willis itu dia tadi menggunakan, jadi ini untuk luka bakar yang di bawah 30% itu menggunakan tabel ya. Jadi misalnya anak 1 tahun berarti setiap 1% luka bakarnya membutuhkan cairan 10 cc, plasma 10 cc, lalu ditambah cairan 160 dikali kilogram berat badan anak. Misalnya 10 kilo berarti 1.600. Pada luka bakar lebih dari 30% itu menggunakan perhitungan yang berbeda. Jadi dalam 24 jam pertama itu 3/4 bagian dan 24 jam kedua 1/4 bagian. Jadi ini perhitungannya itu dengan menghitung 10% dikali kilogram berat badan
dikali luas luka bakar ditambah 2 kali kebutuhan metabolik. Lalu yang selanjutnya ini yang paling sering diaplikasikan yaitu Cincinnati formula dan Gavelston formula. Jadi untuk Cincinnati ini itu membedakan rumus pada anak yang lebih kecil dan lebih besar. Kalau yang saya lihat pada jurnal lain pada umumnya younger child itu dikatakan pada anak di bawah 2 tahun. Itu kristalloidnya 4 mili. Jadi pemberiannya itu Cincinnati pada younger child itu dibagi menjadi 3 fase. Fase 8 jam pertama menggunakan RL, lalu fase yang kedua, fase 8 jam pertama menggunakan RL ditambah 50 mg natrium bikarbonat per liter RL, lalu fase yang kedua hanya menggunakan RL saja, sedangkan 8 jam yang ketiga itu dengan campuran RL dan albumin. Untuk kebutuhan kristalloidnya itu disesuaikan ya, jadi 4 mili mirip seperti Parkland formula, 4 mili per kilogram berat badan dikali persen luka bakar, lalu ditambah cairan maintenance. Nanti ini ditotal lalu dibagi menjadi 3 untuk kebutuhan cairan dalam 24 jam pertama. Lalu nanti pembagian kebutuhan natriumnya disesuaikan dengan jumlah liter yang diberikan. Albuminnya juga demikian, 12,5 gram tiap liter RL. Lalu pada anak yang di atas 2 tahun yang lebih dewasa, dia tidak membutuhkan koloid, cukup dengan cairan RL dan maintenance 1500 cc. Prinsipnya sama kayak yang sebelumnya, yaitu setengah dari total cairan 8 jam pertama dan setengah cairan selanjutnya diberikan dalam 16 jam berikutnya. Lalu pada Gavelston formula itu dia menggunakan langsung 5.000 mili tiap meter persegi luas luka bakar. Jadi langsung menghitung total body surface area terus dikali persen luka bakar, jadi langsung mendapat luas luka bakarnya dalam meter persegi, ditambah maintenance-nya itu berupa 2.000 mili tiap meter persegi total luas body surface area pada anak. Jadi untuk Gavelston ini juga menggunakan koloid sebagai tambahannya. Jadi prinsip pemberiannya juga sama, 8 jam pertama setengah, 16 jam berikutnya setengah juga. Untuk tanggapan dari penulis itu menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang membandingkan antara 2 formula yang paling umum yang digunakan dalam resusitasi anak. Jadi tidak disimpulkan mana yang lebih baik antara Cincinnati atau Gavelston formula. Namun pada umumnya sebagai guideline itu sering digunakan Gavelston formula karena lebih simpel, tidak perlu bingung untuk kapan menggunakan yang dibagi menjadi 3 fase sama kapan menggunakan yang cukup 2 fase saja. Jadi Gavelston ini langsung menghitung total body surface areanya dengan nanti ada rumusnya untuk body surface area. Untuk target resusitasi itu jadi semua formula luka bakar yang sudah saya jelaskan di sebelumnya itu hanya mengestimasi perkiraan cairan yang dibutuhkan oleh pasien, tapi cairan yang dibutuhkan pada pasien sendiri harus dievaluasi tiap jamnya dan disesuaikan kecepatannya. Apabila resusitasinya kurang memadai dapat menyebabkan burn shock, sedangkan apabila resusitasinya berlebih bisa menyebabkan fenomena fit creep, yaitu seperti sindrom kompartemen abdomen, ekstremitas, lalu edema kulit, edema pulmo, edema cerebri, dan acute respiratory distress syndrome. Lalu untuk target urine output pada anak, itu pada anak kurang dari 30 itu sebesar 1 mili per kilogram berat badan per jam. Sedangkan anak dengan berat badan lebih dari 30 kilogram itu menggunakan 0,5 mili per kilogram berat badan. Jadi ini target yang paling mudah dipraktikkan, tapi bisa jadi misinterpretasi apabila pasien memiliki gangguan ginjal dan jantung. Target resusitasi itu
menyarankan jadi untuk bayi ini ada parameter lain selain urine output seperti respon sensor, dia mudah dibangunkan atau tidak, lalu pemeriksaan fisik secara umum seperti suara paru yang bersih, ekstremitas distal yang hangat, lalu nadinya kisarannya sekian, tekanan darahnya kisarannya sekian, dan urine outputnya itu 1-2 mili per kilogram berat badan per jam. Lalu pada pemeriksaan lain itu bisa ditambahkan untuk memprediksi global poor perfusion and uncompensated shock itu dengan menilai kadar laktat arteri dan base excess. Juga bisa digunakan perhitungan saturasi vena cava oksigen sebagai target awal terapi sebelum evaluasi cairan luka bakar. Jadi pasien dengan luka bakar luas itu biasanya mengalami penurunan kardiak output setelah 24-36 jam pertama. Maka biasanya pasien dengan luka bakar luas yang sampai lebih dari 40% membutuhkan monitoring ketat dengan mengukur central venous pressure. Parameter lain itu dapat digunakan seperti invasive thermodilution dan transpulmonary thermodilution. Metode ini itu prinsipnya itu untuk mengukur cardiac output pada pasien dengan luka bakar luas. Namun untuk pada artikel ini itu tidak dideskripsikan bagaimana cara pengukurannya. Yang jelas intinya fungsinya untuk memantau cardiac output pasien. Lalu untuk ya ini yang area yang ingin didiskusikan oleh penulis. Jadi mana sih pilihan cairan-cairan yang bisa digunakan untuk tambahan resusitasi pada anak? Yang pertama itu penulis ingin menyampaikan tentang pertimbangan penggunaan koloid. Pro-nya itu secara teori itu koloid itu efeknya kan meningkatkan tekanan onkotik sehingga efeknya bisa mengurangi penumpukan cairan ekstravaskular yang diakibatkan oleh resusitasi cairan kristaloid gitu. Lalu untuk pemberian koloid itu pada pemberiannya setelah 12 jam yang kedua itu bisa menurunkan edema jaringan pada jaringan yang belum terbakar atau yang belum mengalami kerusakan. Tapi belum ada RCT yang meneliti tentang efek pemberian koloid pada kasus luka bakar yang pada free frozen plasma ini. Tapi resiko dari penggunaan koloid yang jenis fresh frozen plasma itu resikonya membawa infeksi bloodborne itu ada, lalu bisa terjadi transfusion related acute lung injury, lalu bisa karena fresh frozen plasma itu dia prosesnya lama dan sumbernya sedikit, jadi sumber dari fresh frozen plasma ini sangat terbatas. Biasanya hanya diperlukan pada pasien dengan gangguan koagulasi. Lalu pada resusitasi awal pada 24 jam pertama sebenarnya itu ekspansi plasma itu tidak terkait dengan kebutuhan koloid karena kapiler sendiri ini itu tidak terpengaruh oleh tekanan onkotik dari koloid sehingga pemberian koloid yang langsung diberikan pada 24 jam pertama itu dapat meningkatkan resiko pulmonary edema. Lalu untuk artificial colloid, jadi yang dibahas di sini itu artificial colloid contohnya HES 6% atau dextran. Jadi kalau dari jurnal ini itu menemukan bahwa ada penelitian RCT yang menggunakan HES 6% pada sepertiga total kebutuhan kristaloid di akhir 24 jam pertama. Jadi kan misalnya dibagi 3, lalu sepertiga dari totalnya itu diberikan HES, dibandingkan hanya seluruhnya diberikan kristaloid, itu didapatkan adanya pengurangan kebutuhan kristaloid secara keseluruhan, serta angka C reaktif proteinnya yang lebih rendah pada penggunaan HES. Namun kontraindikasinya pada HES ini ada risiko gagal ginjal akut, gangguan hemostasis, dan peningkatan mortalitas pada pasien kritis. Apabila HES-nya itu yang digunakan
bahkan sampai kadarnya 10%, itu resiko kejadian gagal ginjalnya itu lebih tinggi. Lalu HES ini itu bisa menyebabkan pruritus berat dan reaksi alergi karena deposisi HETA starch pada kulit. Lalu yang selanjutnya membahas tentang albumin. Jadi di sini ada penelitian oleh para kelas itu membandingkan antara penggunaan albumin 5% yang dicampur dengan kristaloid pada sepertiga akhir volume total yang dibutuhkan pada resusitasi luka bakar, itu dapat menunjukkan menurunkan tren input per output urin rasionya. Jadi istilahnya pada kristaloid saja itu cenderung semakin lama diberikan, input per output urin rasionya itu makin tinggi. Istilahnya outputnya sedikit, sedangkan inputnya itu makin banyak. Sedangkan pada penambahan albumin itu input per output rasionya itu bisa semakin trennya itu menurun kembali ke baseline karena outputnya ini itu bisa terjaga. Lalu input yang diberikan tidak terlalu sebanyak hanya kristaloid saja. Lalu penelitian lain digunakan albumin pada fase 8-12 jam pertama pada luka bakar anak. Ini menunjukkan berkurangnya kebutuhan total cairan dan hanya sedikit komplikasi terkait volume resusitasi. Untuk kontranya, ini sebenarnya belum banyak penelitian yang meneliti mengenai penggunaan albumin dalam skala besar. Jadi ini yang penelitian kedua ini hanya menggunakan sampel masing-masing grup hanya 23 orang. Jadi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan albumin. Lalu untuk hipertonik salin itu intinya keuntungannya itu dari urin outputnya itu dia bisa meningkatkan urin output karena efek hiperosmolaritas. Jadi semakin banyaknya urin yang dikeluarkan sehingga mengurangi penumpukan cairan. Lalu total kebutuhan cairannya itu lebih rendah pada pemberian hipertonik salin dibanding hanya kristaloid. Namun kontranya itu resiko untuk pemberian cairan hipertonik salin itu bisa menimbulkan dehidrasi intraseluler. Istilahnya cairan intraselnya itu bisa shifting keluar sehingga sel intraselnya itu bisa menjadi keriput kayak gitu. Lalu untuk hypertonik salin itu bisa meningkatkan level zodium plasma hingga di atas 160 mg sehingga lama-lama itu bisa menyebabkan resiko acute kidney injury. Jadi urin outputnya bisa berkurang hingga 50 mili per jam. Lalu belum banyak penelitian yang menggunakan hipertonik salin pada resusitasi luka bakar anak. Untuk penggunaan high dose vitamin C itu penelitian yang sudah dilakukan pemberian 66 mg per kilogram per jam pemberian vitamin C dikombinasikan dengan standar ringer laktat versus penelitian hanya menggunakan ringer laktat saja. Luaran yang ditemukan itu adanya penurunan total kebutuhan cairan, peningkatan berat badan pasien, dan pengurangan hari pemakaian ventilator. Lalu efek antioksidan dari vitamin C ini itu juga memperbaiki jaringan yang sebelumnya iskemik dan melawan peroksidasi membran lipid, sehingga selain efeknya itu meningkatkan osmolaritas, jadi sehingga efek diuresis osmotik, lalu dia juga memberikan peran sebagai pengikat oksigen sehingga dia membantu untuk perbaikan jaringan yang iskemik. Lalu ada penelitian lain menggunakan Geniapic oleh Matsuda, itu juga efeknya ini meningkatkan cardiac output, menurunkan edem, dan lain-lain. Lalu untuk pemakaian vitamin C 1,5 dosis maksimal itu dapat mempercepat penyembuhan luka dibanding tanpa pemberian vitamin C. Namun efek kontranya dari
vitamin C itu bisa menyebabkan dehidrasi apabila efek diuresis kan ini tadi meningkatkan urine output. Biasanya kalau urine outputnya terlalu besar itu cairan yang dimasukkan itu akan diturunkan. Kalau misalnya langsung secara agresif menurunkan cairan itu bisa menyebabkan dehidrasi. Lalu vitamin C itu tidak memiliki efek pada marker luaran resusitasi lain seperti penggunaan vasopresor dan base defisit. Lalu untuk perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menimbang risiko dan manfaat pemberian vitamin C pada kasus luka bakar anak. Untuk yang paling terbaru ini menggunakan Computer Aided Resuscitation Protocol. Jadi ada 2 sistem ya yang sedang dikembangkan saat ini. Yang pertama itu closed loop resuscitation. Itu prinsipnya yang closed loop itu full otomatis. Jadi ketika urine output anak yang dikeluarkan sekian, lalu dari komputer itu akan otomatis akan mengadjust kebutuhan cairan pada anak. Lalu yang kedua ini ada Computer Decision Support System. Jadi kalau yang ini itu masih memberikan ruang pada klinisi untuk memutuskan apakah mengikuti anjuran dari komputer atau tidak. Jadi ini sistemnya memberikan feedback, rekomendasi kebutuhan cairan tiap jam. Namun klinisi itu bisa menyesuaikan sendiri mau mengikuti saran itu atau tidak. Dengan sistem ini tuh luaran yang dicapai itu lebih signifikan karena lebih presisi tiap jam secara otomatis dipantau oleh komputer. Antara lain durasi ventilasinya lebih pendek, lalu memperpendek durasi perawatan ICU dan peningkatan angka survival. Untuk kontranya itu perlu dilakukan penelitian yang lebih luas untuk diterapkan pada anak. Lalu terdapat ini ada episode 1-2 jam anuria pada 6-10 jam pertama resusitasi saat menggunakan guiding komputer dibanding tanpa komputer. Namun ternyata 1-2 jam anuria pada resusitasi 6-10 jam pertama ini tidak berpengaruh terhadap luaran gagal ginjal akut. Untuk kesimpulannya dari penulis cairan luka bakar anak itu resusitasi cairan itu berkembang secara pesat dari tahun ke tahun. Walaupun banyak formula yang tersedia untuk resusitasi, namun yang terpenting itu adalah penyesuaian target klinis. Jadi ketika urine outputnya sekian, maka kebutuhan cairannya harus disesuaikan. Lalu di masa depan itu yang menjadi prospek yang paling menjanjikan adalah dengan menggunakan teknologi yang closed loop pediatric resuscitation. Karena ini pemantauannya akan memeringan kerja dari klinisi untuk memantau resusitasi cairan anak. Untuk evaluasi dari penulis untuk penulisan jurnal ini, menurut saya penulis telah mencoba untuk membandingkan sejarah yang terdahulu saat ini dan masa depan. Lalu penulis menyampaikannya dengan runtut, namun sayangnya tidak disertakan dengan contoh pengaplikasiannya, misalnya contoh klinisnya. Lalu untuk target terapi selain urine output, penulis tidak menjelaskan dengan rinci seperti apa sistem kerja parameter tersebut. Jadi misalnya tadi hanya menyebutkan perlunya base access, lalu penghitungan arterial laktat dan lain-lain, tapi bagaimana standar ukuran base access atau arterial laktat tersebut standarnya seberapa itu tidak dijelaskan, hanya urine output saja yang dijelaskan. Lalu untuk kontroversi ini itu penulis itu tadi masing-masing kan menyampaikan pro kontranya di masing-masing pemilihan cairan. Namun tidak semuanya itu dijelaskan secara detail resiko penggunaan cairan, seperti pada albumin tadi itu kurang banyak dideskripsikan bagaimana kekurangan dari penggunaan albumin. Lalu jurnal artikel ini itu cocok untuk menjadi referensi peneliti selanjutnya untuk pengembangan penelitian mengenai resusitasi cairan pada luka bakar anak. Namun jurnal ini itu tidak dapat dijadikan kesimpulan untuk membuat pedoman klinis formula resusitasi pada anak.
yang bisa langsung diaplikasikan. Jadi tergantung pada klinisi ingin memilih formula yang mana, namun prinsipnya tetap berpacu pada target urine output atau luaran resusitasi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Monika ya sudah berbagi ya mengenai ulasan dan wawasan dari jurnalnya ya. Saya pribadi sangat menikmati isi dan nyajian dari jurnalnya dan bertambah pengetahuan dari sini. Saya pikir juga teman-teman dan seniors audiens juga mungkin berpikiran yang sama ya. Selamat datang untuk seniors yang sudah hadir. Ada Dr. Riza, ada Dr. Najat, ada Dr. Amru ya. Untuk teman-teman dari audiens ya masih bisa untuk menitipkan pertanyaannya di kolom chat ya dari sesi yang pertama. Kemudian untuk menyingkat waktu kita lanjut dulu ke sesi yang kedua ya mengenai volume resuscitation in patients with high voltage electrical injuries ya yang dibawakan oleh Dr. Nadira. Dr. Nadira, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para panelis, kepada Dr. Fauzi selaku moderator, dan audiens The Zoom Meeting siang kali ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan ulasan ilmiah mengenai jurnal yang berjudul Volume Resuscitation in Patient with High Voltage Electrical Injuries yang dilakukan oleh Kulnan dan teman-teman pada tahun 2018. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu jenis dari jurnal ini. Nah, dalam jurnal ini itu tidak dijelaskan mengenai penelitian terhadap hewan percobaan dan manusia. Jadi ini tergolong ke review paper. Menurut Colcat dan Branson, review paper ini terbagi menjadi dua, yaitu narrative review dan systematic review. Kenapa jurnal ini dimasukkan ke dalam narrative review? Karena jurnal ini membahas topik yang luas tanpa adanya pertanyaan yang spesifik, khususnya dalam hal ini penanganan resusitasi yang spesifik pada pasien dengan luka bakar luka bakar listrik tegangan tinggi. Selanjutnya, dalam penentuan referensi dari jurnal ini tidak dijelaskan bagaimana cara penelusuran referensi jurnal ini. Selanjutnya juga dalam penyampaian kutipan-kutipan referensinya itu tidak dijelaskan secara kuantitatif dengan data ataupun secara statistik, melainkan hanya secara kualitatif. Selanjutnya, untuk purpose of this review itu adalah merangkum praktek dari resusitasi cairan pada pasien dengan luka bakar karena listrik yang sudah dilakukan dan yang terbaru. Selanjutnya yaitu untuk abstrak dan keywords. Di abstrak di sini kita lihat di sini tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai aim, background, methods, result, dan conclusion, melainkan hanya summary dari konten jurnal. Selanjutnya untuk keywords di sini sudah baik, keyword ini menggambarkan keseluruhan isi jurnal. Nah, pada jurnal ini dia menjelaskan introduction-nya yaitu prevalensi dari cedera luka bakar karena listrik, yaitu dia sampai 5% kejadiannya dari seluruh luka bakar di negara maju dan 27% di negara yang berkembang. Pentingnya hal ini untuk dicari tahu terapi yang tepat seperti itu, karena masih terdapat banyak perdebatan dan kontroversi dari terapi resusitasi cairan pada cedera luka bakar karena listrik. Nah, selanjutnya cedera luka bakar listrik ini dia itu disebabkan oleh adanya arus listrik yang melewati sepanjang tubuh, dan keparahan dari kerusakan jaringan ini bergantung dari jumlah dan kuantitas elektron per detik yang melalui sepanjang konduktor tubuh.
Nah, untuk patofisiologinya ini, high voltage electrical burn ini, high voltage ini di sini dia mengatakan lebih dari 1000 volt. Itu didasarkan oleh kedalaman dari injurinya. Pertama, superficial injury, yang kedua deep injury. Untuk superficial injury itu dia berdasarkan kontak langsung dari api, listrik, dan kulit. Selanjutnya deep injury ini dia melalui 3 mekanisme, yaitu resistensi oleh hukum Ohm, elektroporasi, dan denaturasi protein. Baik, selanjutnya untuk superficial yang pertama itu superficial burn injury. Superficial burn injury ini dia terjadi flame burn. Flame burn di sini maksudnya adalah terjadinya kontak listrik antara api dan tubuh yang mengakibatkan terjadinya peninggian suhu plasma hingga mencapai lebih dari 35.000 Fahrenheit. Flame burn ini dia secara cepat dapat terjadi ke area yang luas dan mengakibatkan luka bakar derajat ketiga sampai bisa menyalakan atau menghidupkan api pada pakaian pasien. Nah, untuk superficial burn injury ini dia terlihat dan bisa dihitung diresusitasi menggunakan formula berdasarkan total body surface area. Selanjutnya untuk deep burn injury. Deep burn injury ini dia pertama itu tadi mekanismenya hukum Ohm atau Joule heating. Joule heating ini apa? Jadi dijelaskan bahwa adanya peningkatan suhu jaringan karena adanya arus yang melewati sepanjang konduktor tubuh. Nah, hukum Ohm sendiri ini V sama dengan IR. Itu aplikasinya adalah bahwa kerusakan jaringan dari listrik itu akan proporsional dengan adanya resistensi pada jaringan. Nah, di sini di slides itu terdapat pernyataan bahwa panas yang menjalar sepanjang jaringan itu yang paling dekat ke tulang akan semakin besar karena tulang ini merupakan jaringan yang mempunyai resistensi tertinggi terhadap arus listrik. Namun keparahan dari cedera ini dia berbanding terbalik dengan penampang area yang dilewati oleh arus listrik. Nah, ini contohnya adalah musculus pronator quadratus. Apabila musculus pronator quadratus ini dia cedera, ini merupakan penanda yang baik terjadinya myonekrosis yang profunda. Kenapa? Karena musculus pronator quadratus ini dia terletak di distal dari wrist dan dia ada close kontak dengan tulang radius dan ulna dan dia terletak di gap antara tulang os radius dan ulna. Selanjutnya untuk pasien cedera tegangan tinggi ini, dia dapat menyebabkan nekrosis pada struktur-struktur yang dalam seperti otot yang tidak dapat terlihat dari luka bakar kulit yang superficial. Selanjutnya mekanisme yang kedua yaitu elektroporasi atau permeabilisasi dari membran sel. Elektroporasi ini karena adanya arus listrik dia akan mendegradasi integritas dari membran sel sehingga terbentuklah pori-pori atau pores. Pores ini akan memungkinkan adanya ion bermuatan atau molekul besar yang dapat lewat memasuki membran sel. Nah, Pak, contohnya di sini yaitu adanya influx dari ion kalsium ke dalam sitoplasma. Influx dari kalsium ini akan menyebabkan adanya nekrosis dan apoptosis dari sel. Selanjutnya mekanisme ketiga ini merupakan mekanisme yang paling indirect dari mekanisme lain, yaitu adanya denaturasi protein elektrokonformasional. Di sini yaitu terdapat adanya perubahan polaritas dari membran protein. Mekanismenya adalah pulse listrik yang kuat, dia akan mengubah protein voltage gated channel, mengubah spesifitas ion dan konduktansinya sehingga fungsi regulasi dari protein membran ini hilang dan bisa lisis seperti itu. Nah, dari perbandingan antara superficial dan deep burn injury ini dia mempunyai mekanisme yang banyak. Makanya pasien dengan pasien karena cedera listrik ini bisa mengakibatkan kerusakan yang sangat parah dan tidak dapat terlihat dari luar. Selanjutnya, komplikasi derivatif dari cedera luka bakar listrik tegangan tinggi ini adanya kerusakan dari kompartemen dalam yang dapat menyebabkan terjadinya kompartemen sindrom. Apabila kompartemen sindrom ini terjadi, maka dia akan terjadi adanya peningkatan tekanan pada otot yang tertutup, sehingga otot itu dia akan gagal untuk perfusi dan mengakibatkan iskemi. Iskemi ini akan mengakibatkan myonekrosis.
Myonekrosis ini dia lebih lanjutnya akan menyebabkan terjadinya rhabdomyolysis dan myoglobinuria yang toksik terhadap ginjal. Nah, di sini disimpulkan pada pasien cedera luka bakar listrik tegangan tinggi, perfusi renal tidak bisa terjaga apabila resusitasi dilakukan berdasarkan total body surface area. Selanjutnya untuk diagnosis dari cedera luka bakar listrik dan evaluasinya. Saat memeriksa pasien perlu diketahui peristiwa dari proses konduksi tegangan listrik, sumber arus dan jenis arus listriknya. Nah, untuk pasien cedera luka bakar listrik tegangan tinggi, perlu diingat lagi bahwa jaringan yang dalam kerusakannya itu bisa lebih parah daripada yang terlihat. Dan untuk itu perlu dimonitor secara komprehensif. Nah, tujuan dari resusitasi cairan ini dia untuk menjaga adanya perfusi yang adekuat pada jaringan dan organ untuk mencegah terjadinya cedera iskemik, apalagi pada tahap fase akut dari burn shock seperti itu. Nah, burn resuscitation ini harus diberikan dalam 24 jam sampai 48 jam pertama setelah cedera. Untuk penentuan dari resusitasinya, di jurnal ini dijelaskan menggunakan Parkland formula. Parkland formula sendiri ini pun masih berdasarkan total body surface area. Nah, ini untuk formula Parkland. Tadi sekilas juga sudah dijelaskan yang di bagian awal. Rumusnya yaitu cairan 4 mili dikali total body surface area dalam persentase dikali berat badan dalam kilogram. Total body surface area di sini di jurnal ini tidak dijelaskan, namun biasanya menggunakan rule of 9 seperti itu. Dan pemberiannya itu dibagi dua, 50% total cairan diberikan dalam 8 jam pertama dan 50% total cairan nya juga diberikan 16 jam selanjutnya. Perlu diingat pemberian cairan ini didasarkan pada jam terjadinya cedera, bukan saat pasien datang seperti itu. Nah, untuk optimal resultnya hasil yang optimal, cairan harus diberikan diinisiasikan pada 2 jam pertama setelah cedera. Jurnal ini juga mengulas tentang over resuscitation dan under resuscitation. Mengapa? Karena total body surface area itu tidak adekuat dalam penanganan resusitasi cairan pada cedera luka bakar listrik tegangan tinggi. Apabila terjadi under resuscitation, maka akan mengakibatkan terjadinya fatal acute kidney injury dan end organ damage. Sedangkan over resuscitation akan mengakibatkan terjadinya sindrom kompartemen abdomen, ekstremitas, dan mata, dan juga bisa menyebabkan edemas anasarka. Juga bisa menyebabkan edema pulmonum dan edema cerebri serta acute respiratory distress syndrome dan peningkatan resiko dari komplikasi yang infeksi. Nah, karena total body surface area ini dianggap bisa menyebabkan under resusitasi pada pasien luka bakar listrik tegangan tinggi, maka perlu dilakukan adanya pemantauan terhadap endpoint selama dilakukan resusitasi. Nah, endpoint ini banyak. Di jurnal ini dijelaskan ada endpoint primer dan endpoint sekunder. Endpoint primernya itu yaitu urine output. Sekundernya itu nilai laboratorium seperti asam laktat, defisit basa, dan hemoglobin, dan apabila dimungkinkan dapat dilakukan pemantauan hemodinamik berkelanjutan seperti dilakukan pemeriksaan berkala mean arterial pressure dan central venous pressure. Yang pertama yaitu dibahas tentang urine output. Urine output ini kalau untuk luka bakar termal yang tipikal, yang biasa, yang superficial, itu urine outputnya di-maintain dalam 0,5 cc per kilogram per jam pada pasien dewasa. Namun untuk pasien luka bakar cedera listrik, urine outputnya harus di-double sasarannya, yaitu 1 cc per kilogram berat badan per jam untuk memastikan adanya clearance dari myoglobin. Nah, di jurnal ini dikatakan bahwa 75-100 ml per jam atau 1 mili per kilogram per jam pada pasien luka bakar listrik dewasa itu perlu menjadi patokan dari endpoint yang pertama tentang urine output. Untuk pasien anak-anak itu ditetapkan 1-2 ml per kilogram per jam. Nah, namun apabila
volume yang diberikan itu sampai melebihi 250 ml per kilogram selama 24 jam pertama dari resusitasi luka bakar, perlu diingat di indeks IV index bahwa akan menyebabkan resiko abdominal compartment syndrome. Biasanya juga pada endpoint urine output ini, apabila pasien itu sudah tercapai sasaran urine outputnya, maka kebanyakan tim luka bakar ini tidak menurunkan pemberian cairan. Nah, tidak menurunkan pemberian cairan walaupun urine outputnya itu sudah tercapai akan menyebabkan terjadinya fluid overload. Nah, di Amerika sendiri itu dia melakukan adanya computerized aid untuk pemberian cairan, yaitu dengan aplikasi Burn Navigator. Selanjutnya untuk endpoint urine output ini perlu dipertimbangkan apabila pasien mempunyai riwayat pre-existing renal failure dan end-stage renal disease, ini akan sulit untuk dinilai endpoint urine outputnya. Nah, lalu dijelaskan juga bahwa acute kidney injury yang disebabkan oleh rhabdomyolysis, dia akan mengakibatkan hipervolemi tanpa peningkatan urine output. Nah, pasien ternyata dia rhabdomyolysis, terus dia acute kidney injury, lalu dia terjadi hipervolemi karena kita berikan cairan, tapi urine outputnya nggak naik. Jadi tim burn team akan melakukan resusitasi yang berkelanjutan dan meningkatkan terjadinya abdominal compartment syndrome. Abdominal compartment syndrome ini sendiri juga akan mengakibatkan terjadinya pasien yang oligurik. Pasien yang oligurik akan membuat dokter untuk memberikan cairan yang berkelanjutan dan memperparah dari kondisi pasien. Nah, selain dilihat riwayat pasien, endpoint urine output ini harus dinilai apakah pasien ini sedang dalam pengobatan diuretik atau ada agen-agen lain yang menyebabkan efek diuretik. Seperti itu. Nah, apabila dari riwayat pasien dan ada penggunaan medikasi-medikasi yang menyebabkan efek diuretik, ini endpoint urine output tidak akan bisa digunakan. Harus kita langsung menggunakan endpoint yang sekunder, yaitu nilai laboratorium. Nah, yang pertama yaitu laktat dan defisit basa, dia untuk menilai oksigen, hemoglobin untuk menilai hemoconcentration, kreatinin untuk menilai kemungkinan terjadinya renal failure, dan serum myoglobin dan kreatinin fosfokinase untuk menilai kemungkinan terjadinya rhabdomyolysis dan myoglobinuria. Untuk secondary endpoint ini yang paling penting di sini yaitu kadar laktat dan defisit basa. Pada jurnal ini mengatakan bahwa dua endpoint ini mempunyai outcome yang paling baik dalam memonitor resusitasi cairan. Nah, untuk kadar laktat sendiri, dia apabila dalam 24 jam pertama setelah cedera itu normal, dia akan meningkatkan survival rate-nya hingga 68%. Namun, apabila dia tinggi lebih dari 2 milimol per liter dalam 24 jam pertama setelah cedera, penurunan dari survival rate hingga 32%. Selanjutnya, untuk serum kreatinin. Serum kreatinin di sini dia lebih mencerminkan kepada laju filtrasi ginjal seperti itu, dan hemoglobin dan hematokrit untuk menilai hemokonsentrasi. Selanjutnya hemodynamic monitoring. Apabila mungkin pasien dilakukan hemodynamic monitoring, itu dapat dilakukan central venous pressure atau stroke volume variation, ditambah pulse contour cardiac output, ekokardiografi, dan termodilusi. Ke hemodynamic monitoring ini dia akan membedakan apakah acute kidney injury ini prerenal atau renal postrenal. Kalau misalnya dia prerenal, dia akan oliguri kurang dari 400 ml per hari. Sedangkan untuk renal postrenal itu dia bisa berkembang tanpa adanya data dari urine output. Selanjutnya untuk penanganan evaluasi dari resusitasi ini, dia bisa menyebabkan komplikasi yang paling umum yaitu renal dan cardiac dysfunction. Cardiac dysfunction, apabila pasien ini ada cardiac dysfunction dan ada acidosis metabolik, perlu diselesaikan dalam 28 hingga 48 jam pertama setelah cedera.
Ini jenis-jenis dari monitor hemodinamik yang dapat dilakukan, seperti misalnya yang standar yaitu pulse, MAP, dan CVP. Sedangkan advanced hemodynamic monitoring dapat dilakukan ekokardiografi dan termodilusi. Ekokardiografi ini juga dibagi dua, yaitu transesofageal dan transthoracic. Transthoracic ini untuk memonitor status volume, transesofageal untuk memantau hipovolemik. Nah, selanjutnya untuk manajemen cairan dalam komplikasi dari HVI, pasien cedera luka bakar listrik tegangan tinggi. Nah, pada prosesnya itu, apabila pasien tadi dari mekanisme-mekanismenya itu sendiri di sel, itu akan mengakibatkan terjadinya depresi ATP seluler. Depresi ATP seluler ini akan mengakibatkan tingginya konsentrasi kalsium dan enzim menjadi lysis. Adanya sitolytic enzyme akan menyebabkan adanya breakdown dari jaringan otot. Breakdown jaringan otot menyebabkan adanya intracellular components dari miosit ke sirkulasi seperti potasium, kreatinin fosfokinase, mioglobin, dan fosfat. Untuk breakdown sendiri pun dibantu dari mekanisme elektroporasi. Selanjutnya ada keluarnya komponen intrasel ke sirkulasi, dia akan mengakibatkan terjadinya rhabdomyolysis yang ditandai dengan urin yang berwarna kemerahan atau seperti teh. Rhabdomyolysis akan mengakibatkan iskemi. Rhabdomyolysis ini akan mengakibatkan iskemi apabila terdapat kompartemen sindrom dan eschar compression. Rhabdomyolysis ini akan berkomplikasi menjadi hiperkalemi, hiperurisemi, dan hipokalsemi. Dalam hal mioglobin yang keluar ke sirkulasi, dia akan mengakibatkan cedera sel. Nah, cedera sel ini akan mengakibatkan mioglobin juga lebih banyak keluar ke plasma. Apabila mioglobin sudah terlalu banyak di plasma, maka tidak dapat diikat lagi oleh plasma dan ada diistilahkan yaitu mioglobin unbound. Mioglobin yang tidak terikat ini bisa mengakibatkan ke ginjal, yaitu ada vasokonstriksi intrarenal, direct and ischemic renal tubular injury, dan renal tubular obstruction yang mengakibatkan terjadinya renal failure. Nah, komplikasi pada cedera luka bakar listrik tegangan tinggi yaitu mioglobinuria, salah satunya yang dibahas, dengan ditandai oleh adanya kadar mioglobin lebih dari 1,5 sampai 3 mikrogram per mili atau di urin 0,02 miligram per mili. Dan apabila dilakukan pemeriksaan dipstick pada urin, itu tidak ditemukan adanya eritrosit. Pasien luka bakar listrik ini akan menderita mioglobinemia lebih lama dari pasien luka bakar biasa. Makanya pasien cedera luka bakar listrik ini lebih parah seperti itu. Selanjutnya untuk acute kidney injury, itu bisa dinilai prerenal dan renal atau postrenal. Kalau prerenal itu apabila di urinalisis akan terlihat adanya oliguri atau anuri dengan cast hialin. Kalau untuk acute tubular necrosis dan renal failure yang renal dan postrenal itu ada cast epithelial. Adanya represi cairan yang adekuat dan namun adanya urin output yang inadekuat, itu perlu dilakukan continuous renal replacement terapi. Nah, ini manajemen dari complication-nya. Yang pertama, continuous renal replacement terapi itu untuk mengatasi adanya acute kidney injury dan metabolic acidosis serta hiperkalemi pada pasien cedera luka bakar listrik. Selanjutnya ada continuous venous hemofiltration, dia untuk membersihkan mioglobin di sirkulasi. Perlu dilakukan monitoring warna urin, mioglobin plasma, dan kreatinin fosfokinase. Untuk pembedahan sendiri itu perlu dari eksisi jaringan nekrotik ditemani oleh administrasi cairan volume yang awal dan perlu apabila terlihat ada eschar dan kompartemen sindrom yang sangat distance, itu bisa dilakukan eskarotomi dan fasiotomi. Kesimpulan dari jurnal ini bahwa resusitasi cairan dan manajemen pasien pada luka bakar listrik tegangan tinggi tidak hanya bisa mengandalkan resusitasi cairan berdasarkan total body surface area, karena dia bisa menyebabkan terjadinya under-resusitasi. Konsensus terakhir mengenai endpoint primernya yaitu urine output menurut American Burn Association, yaitu 75 sampai 100 mili per jam atau 1 mili per kilogram per jam.
Untuk endpoint yang sekunder yaitu kadar laktat, defisit basa, dan dapat ditambahi oleh monitoring hemodinamik yang berkelanjutan. Selanjutnya critical appraisal dari narrative review. Di sini saya menggunakan scale for the assessment of narrative review articles. Kenapa? Karena untuk penilaian narrative review ini tools-nya itu masih sedikit. Kebanyakan menilai itu systematic review seperti itu. Nah, dari poin yang pertama dapat dinilai yaitu adanya justification, apakah kepentingan artikel ini untuk dibaca ada atau enggak. Dan ini menurut saya dari baca keseluruhan ini pas author penulisnya menjelaskan kepentingannya secara jelas. Saya kasih nilai 2. Selanjutnya adanya konkret tujuan dan atau pertanyaan. Pasti pada jurnal ini dijelaskan bahwa untuk merangkum praktek resusitasi cairan yang terbaru dan yang dilaporkan pada pasien luka bakar listrik. Poin ketiga, adanya deskripsi dari pencarian referensi ini tidak dijelaskan sama sekali, saya kasih nilai 0. Selanjutnya referensinya untuk keywords yang digunakan sudah didukung oleh referensi yang banyak, saya kasih nilai 2. Selanjutnya untuk scientific reasoning, bahwa di sini untuk referensinya saya nilai itu sudah baik, sudah menggunakan RCT dan beberapa clinical jurnal yang baik, itu saya kasih nilai 2. Selanjutnya untuk presentation dari data, di sini tidak menjelaskan secara statistik dan secara data dari misalnya absolute atau relative risk, itu tidak dijelaskan sama sekali, saya kasih nilai 0. Sum score dari Sandra Scale ini untuk narrative review jurnal kali ini yaitu 8. Untuk interpretasinya tidak dijelaskan 8 itu derajatnya bagaimana, namun apabila nilainya kurang dari 4, maka jurnal ini tidak layak. Dan untuk kesimpulan dari Sandra ini berarti jurnal ini sudah layak untuk dijadikan bahan untuk pembelajaran mengenai resusitasi luka bakar listrik karena tegangan tinggi. Sekian presentasi ulasan mengenai jurnal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadira atas sajian dan ulasan dari jurnal yang kedua mengenai trauma elektrik tegangan tinggi, ya, dengan karakteristiknya dan pendekatan untuk terapi cairan resusitasi hemodinamiknya. Ya. Sebelum kita mulai sesi diskusi, ya, saya coba rangkum. Ya, jurnal pertama adalah mengenai resusitasi cairan pada kasus anak. Ya, dijelaskan dari mulai sejarah resusitasi, kemudian aplikasinya yang dispesifikkan ke anak yang tadinya dimulai dengan rumus resusitasi Baxter-Parkland yang umum, tapi ternyata ada karakteristik pada anak di mana selalu terjadi under resuscitation, ya, pada kasus anak dengan Baxter-Parkland. Kemudian berkembanglah berbagai macam formula, ya, dan metode, termasuk diantaranya 2 yang sering dipakai secara global adalah metode Cincinnati, ya, yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Anak Shriners Children's Hospital di Cincinnati, Ohio, ya, dan metode Galveston, ya, yang juga diterapkan oleh rumah sakit yang sama, ya, Shriners Children's Hospital, tetapi yang di kota Galveston, Texas, ya. Tetapi ternyata, ya, sampai sekarang pun belum ada sebuah konsensus atau kesepakatan mengenai apakah formula yang paling applicable untuk kasus-kasus luka terbakar pada anak. Ya. Kemudian jurnal yang kedua, ya, mengulas mengenai karakteristik hemodinamik, ya, pada kasus luka akibat trauma elektrik tegangan tinggi, ya. Jadi beberapa yang khas diantaranya adalah ini terkait tidak hanya masalah flame burn, ya, atau kerusakan jaringan karena kalor, ya, tetapi lebih spesifik di mana pada jaringan-jaringan yang punya resistensi lebih tinggi, damage-nya lebih banyak, ya.
kemudian potensi untuk inflamasi di situ menjadi lebih besar, ya, sehingga tidak akan bisa disamakan dengan kerusakan jaringan pada kasus general burn ya secara keseluruhan, ya. Kemudian juga ada karakteristik yang khas di mana adanya sifat-sifat ya pada keluaran urin ya, urin output pada kasus luka electric burn, sehingga harus ada adjustment target resusitasi pada electric burn injury ya, diisyaratkan ya untuk double down ya, double up ya dari normalnya ya. Jadi kalau untuk dewasa ya itu kalau biasanya setengah sampai 1 ya 1 sampai 2 ya, kepada anak juga di double up ya. Tetapi sama seperti pada anak ya, tidak ada atau belum ada sebuah formulasi khusus yang bisa diketok palu untuk bisa kita menyimpulkan this is the most applicable formula for electrical burn injury. Jadi seperti saya tulis juga di kolom chat ya, untuk kedua jurnal ini pada akhirnya kita harus selalu mengingat ya, the highest method atau the most recommended method for fluid therapy tetap adalah titrasi dan pemantauan berkala. Ya. Oke, pertanyaan pertama ya sudah ada untuk jurnal pertama ya dari Dr. Daryl Samuel ya. Mohon bertanya, pada anak tadi dikatakan resusitasi ya di Cincinnati ya pasti ini ya. Di formula Cincinnati dikatakan ada pemberian natrium bikarbonat ya. Itu alasannya kenapa ya, Dok? Apakah disebutkan di jurnal? Kemudian apakah bisa ini diaplikasikan pada orang dewasa juga? Ya. Terima kasih. Silakan untuk Dr. Monika Agnes Witono untuk memberikan respons dan ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Dr. Daryl Samuel Salim. Jadi ini saya izin menjawab kenapa menggunakan natrium bikarbonat dan alasannya kenapa. Jadi pada formula Cincinnati pada jurnal memang tidak disebutkan mengapa formula Cincinnati itu menggunakan tambahan natrium bikarbonat pada 8 jam pertama pemberian RL. Namun saya mencari-cari di jurnal lain itu saya menemukan bahwa tujuan penambahan dari natrium bikarbonat itu adalah untuk mengkoreksi asidosis metabolik atau pada pasien yang curiga oligurik. Jadi biasanya itu kerjanya zodium bikarbonat atau natrium bikarbonat itu untuk mengikat natrium dan bignat yang di dalam intravaskuler itu sehingga menjadi alkali, sehingga fungsinya untuk menurunkan pH dari darah tersebut. Maksudnya untuk mengurangi tingkat keasaman darah, berarti kayak meningkatkan pH darah. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini sekalian saya jawab, Dok, yang boleh. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Riza ya, bertanya tadi disebutkan mengenai di antara pro dan cons ya, pros and cons diantaranya antara albumin, HES dan segala macam ada disebutkan vitamin C. Apakah memang di jurnal disebutkan vitamin C sebagai salah satu bagian atau aspek dalam formula resusitasi? Silakan. Terima kasih pertanyaannya untuk sejawat Muhammad Rizky. Jadi untuk di jurnal, maksudnya untuk dari formula-formula yang sudah ada dari sejarah sampai yang digunakan sekarang, memang untuk vitamin C itu tidak dimasukkan menjadi formula utama karena tujuan resusitasi cairan itu sebenarnya adalah untuk mengganti fluid loss dan mengisi cairan intravaskuler. Jadi untuk meningkatkan perfusi jaringan. Sedangkan untuk vitamin C ini tuh fungsinya hanya sebagai ajuvan. Jadi untuk menguatkan fungsi dari
resusitasi cairan utamanya. Dan pada umumnya cairan yang digunakan itu adalah RL. Nah, vitamin C ini tuh pada jurnal, jadi yang di bagian pro and cons yang ada vitamin C-nya tadi itu fungsinya itu tadi yang pertama dia bisa untuk mengurangi kebutuhan cairan total yang dibutuhkan untuk resusitasi. Jadi biasanya kristaloid mungkin butuhnya 4, dia bisa mengurangi sampai 45%-nya dari kebutuhan cairan. Lalu yang kedua efeknya itu ada antioksidan. Jadi dia itu bisa memperbaiki sel-sel yang mengalami kerusakan. Jadi perbaikan fungsi sel yang sudah sebelumnya hipoperfusi sehingga jaringan yang tadinya awalnya iskemik, lalu si vitamin C ini untuk membantu perbaikan kondisinya. Tadi caranya yang tadi perannya sebagai oksigen delivery scavenger dan mencegah membran lipid peroksidasi seperti itu. Ya, terima kasih atas respons dan masukannya. Berhubung tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya berikan kesempatan buat seniors dan panelis untuk memberikan pandangannya. Mungkin kesempatan pertama saya berikan dulu pada Dr. Riza. Hadir Dr. Riza. Mungkin bisa memberikan masukan dan wawasan mengenai jurnal ini. Siap, Dok. Ya. Terima kasih Dr. Fauzi, terima kasih Dr. Monica dan Dr. Nadira. Ketutup Nadira yang sudah mempresentasikan ya tentang luka resusitasi pada luka bakar. Jadi ada cairan yang memang digunakan untuk resusitasi di dalam formula resusitasi. Ada juga seperti tadi yang saya tanyakan, vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan. Jadi dia pendukung resusitasi. Jadi perlu dibedakan ya. Kemudian untuk Dr. Nadira, bagus sekali presentasinya tentang luka bakar listrik. Nah, memang betul pada luka bakar itu sebetulnya kesulitan kita sebagai praktisi itu adalah bagaimana cara menilai luas luka bakar yang akurat. Oleh karena itu tadi dokter di presentasi pertama Dr. Monica menyampaikan ada penggunaan komputer ya, penggunaan komputer untuk menilai. Itu salah satu upaya kita untuk menghitung kebutuhan cairan. Jadi sampai saat ini kebutuhan cairan pada resusitasi luka bakar itu masih didasarkan dari luas luka bakar. Sedangkan mengukur luas luka bakar itu sulit sekali untuk mendapatkan angka yang tepat. Oleh karena itu, saya setuju dengan paper yang disampaikan oleh Dr. Nadira bahwa yang penting bukan hanya berapa luas, berapa jumlah resusitasinya, tetapi adalah pemantauan hasil resusitasi. Itu aja, Dr. Fauzi. Mungkin dari yang lain bisa menambahkan. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Dr. Riza atas masukannya. Bertambah wawasan kita pada siang ini. Untuk yang kedua mungkin saya berikan waktu untuk Dr. Amru dari Solo untuk bisa memberikan masukan wawasan. Dr. Amru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat atas presentasi dari kedua presentan, Dr. Monica dan Dr. Nadira. Nah, ini saya jadi ingat nih kalau sama Senapelan nih, dulu tempat main saya di situ itu. Ada Senapelan Plaza, kalau tidak salah. Masih ada Senapelan Plaza? Udah tidak ada lagi, Dok. Oh, sudah tidak ada? Iya. Waduh. Plaza pertama di Pekanbaru itu. Oh iya. Jadi saya cuma memberikan
sedikit komentar karena saya memang tidak mengikuti dari awal dan sempat terpotong sebentar, tapi intinya memang luka bakar, terutama luka bakar listrik ini dalam hal resusitasi sering kita colongan, ya. Terutama terkait dengan manifestasi klinisnya, di mana pada luka bakar listrik yang murni itu malah tidak didapatkan adanya luka bakar yang konvensional, yang dimana menghitungnya lebih mudah karena di situ ada beberapa grade. Ya, biasanya ada luka masuk dan luka keluar. Yang jangan lupa mempertimbangkan lokasi luka masuk dan keluar ya, karena ini justru yang memberi dampak efek kerusakan jaringan. Ya. Baik jaringan-jaringan yang dipengaruhi oleh listrik, ya, mungkin sudah diketahui mana yang paling rendah resistensinya, ya, sampai mungkin pada jaringan otot. Nah, ini yang kadang-kadang bisa kita pakai sebagai salah satu parameter untuk menilai kebutuhan cairan terkait dengan kemungkinan adanya komplikasi mioglobinuria. Jadi salah satu cara untuk menghitung kebutuhan cairan untuk luka bakar listrik, di samping monitor yang lain, misalnya dengan memasang CVP atau mungkin ada parameter lain yang bisa diketahui, ya. Dengan saya memang sampai saat ini saya pernah membaca beberapa jurnal untuk memonitor kebutuhan cairan. Dalam hal ini adalah luka bakar listrik yang tidak ada manifestasi twin flame-nya. Mungkin saya lupa ya, nanti kapan-kapan boleh berdiskusi. Kemudian untuk Dr. Monika, terkait tadi ada pemberian antioksidan, sebetulnya memang lebih ke arah untuk mencegah. Jadi memang di sini pemberian antioksidan ini banyak sekali ya, tergantung dari kebutuhan dari si pasien. Tapi memang intinya pemberian itu lebih dikaitkan bukan pada resusitasi, tapi nanti pada saat proses penyembuhan luka. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Amru. Mungkin terakhir saya akan memberikan masukan ya, juga melengkapi dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dijawab ya. Ini pertanyaan dari Dr. Darul Samuel Salim ya tadi. Apakah natrium bikarbonat? Kenapa alasannya ya? Dr. Monika Agnes saya sudah menjawab ya. Sebenarnya ada tuh di jurnal itu Dr. Monika Agnes ya, di dalam satu kepustakaannya itu di nomor kepustakaan nomor 21 ya, di kepustakaan nomor 21 ya. Saya ingat banget ya karena dulu waktu residen saya baca tuh American Journal of Surgery tahun 1986 ya. Di situ ada sebuah studi meneliti kadar lab ya pada anak-anak dengan luka terbakar. Ya, di situ dikatakan ya aplikasi rumus Baxter-Parkland ya pada kondisi luka terbakar pada anak ya dengan diperbandingkan dengan orang dewasa dengan proporsi luas yang setara ya ternyata ya dikatakan bahwa pada anak selalu terjadi relatif hyponatremia di situ ya. Pada anak selalu disimpulkan selalu terjadi relatif hypovolemia di situ dibandingkan dewasa ya. Dan di jurnal itu juga ada rekomendasi ya yang ini juga
biasanya saya jadikan saya pegangan ya buat memberikan masukan buat teman-teman GP yang bingung kalau pasien resusitasi anak ya. Di paper tahun 1986 itu dikatakan bahwa ternyata jika anak dimasukkan dengan formulasi Baxter-Parkland, ya, itu ternyata direkomendasikan dosisnya harus 1,5 kali lipatnya, ya, 150%-nya dari situ. Ya, jadi kalau dulu kita bayangkannya seperti logika orang makan somai, ya, kalau orang dewasa somainya 6 potong, kalau anak 3 potong, ya. Seringkali juga ada logika kalau orang dewasa 4 kali berat badan kali persentase, maka anak berarti 2 saja atau 3 kali berat badan kali persentase ya. Jadi ternyata logika beli somai itu ternyata salah ya. Justru pada anak ya kebutuhan cairannya adalah 1,5 kali lipatnya ya. Hal ini disebabkan oleh 2 hal ya. Ada 2 hal ya, yang seiring dengan perjalanan waktu ya ada beberapa penelitian yang meneguhkan mengkonfirmasi fakta ini bahwa pada anak ya kalau kita mau pakai perhitungannya 1% sesuai tapak tangan anak dengan Baxter-Parkland itu harus diberikan 1,5 kalinya karena fakta pertama adalah ya anak itu selalu memiliki rasio luas permukaan tubuh berbanding massa yang lebih tinggi dari dewasa ya. Jadi kalau sering saya kasih contoh ya, kepala saya 3 kg ya dengan bayi baru lahir 3 kg, maka luas permukaan kulitnya pasti lebih besar, lebih luas si anak bayi yang baru lahir dengan kilogram dibandingkan kepala saya ya. Jadi tidak bisa apple to apple untuk memberikan menyamaratakan formula Baxter-Parkland dilaksanakan saklek pada anak ya. Kemudian yang kedua ya tahun 2011 ada penelitian dari Park dan Choi dari Korea ya. Ternyata pada anak Asia ya, pada anak etnis Asia itu luas permukaan tangannya hanya 0,69% dibandingkan 1% yang biasanya kita pakai sebagai konsensus di Palmar Method ya. Jadi seperti itu kita jadinya bisa paham kalkulasi sederhana kalau memakai tapak tangan anak sebagai 1% dan Baxter-Parkland maka anak akan selalu tertinggal. Resusitasinya, volumenya selalu tertinggal, hanya mencakup 69% sampai 70%. Jadi menjadi justifikasi dan pembenaran hipotesis yang dulu tahun 1986 ya, bahwa kalau kita bingung dan ribet ya dengan Cincinnati dan Galveston yang memang terus terang ya tidak user friendly buat teman-teman GP di IGD ya. Kenapanya nanti saya sebutkan ya. Maka sangat bisa dipakai Baxter-Parkland ya dengan pakai 1%-nya sesuai tapak tangan anak ya dengan perhitungan kilogramnya dan proporsi luasnya asal diberikan 1,5 kalinya ya. Diberikan jadinya 6 kali kilogram berat badan kali persentasenya ya. Tapi selama itu selama 24 jam dipantau 2 hal. Yang pertama adalah kadar elektrolitnya ya. Yang kedua adalah kadar gula darahnya ya. Kenapa 2 hal itu penting ya? Karena pada jurnal yang tadi ya saya sebutkan ya tahun 86 itu ringes laktat itu adalah larutan yang hipotonik ya. Larutan yang kadar natriumnya itu tidak seperti normal salin ya. Jadi pemberian pada formulasi anak ya itu pasti pemberian kristaloid RL itu lebih banyak ya daripada lazimnya sehingga dalam sirkulasi itu berada dalam kondisi hyponatremia. Itu makanya selalu kita siapkan pada formula resusitasi anak selalu siap sedia dengan Bignat ya. Karena hiponatremia pasti kita tahu sendirilah dampaknya apa saja. Apakah pada orang dewasa juga harus pakai Bignat? Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena tadi di jurnal yang tahun 1986 sudah dijelaskan bahwa pada orang dewasa ya kondisi hyponatremia tidak terjadi dengan Baxter-Parkland, tapi kalau pada anak itu terjadi. Ya, makanya hal ini juga diadopsi di formula Cincinnati ya dalam 8 jam pertama biasanya dikasih Bignat 25 mg ya.
Kemudian pertanyaan kedua tadi sudah dijawab, sudah dibahas ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Nah, sekarang ya, seperti tadi saya bilang ya, kenapa Cincinnati dan Galveston tidak applicable ya? Karena yang tadi ya, pertama kita tidak bisa apple to apple untuk formulasi anak dengan pakai proporsi luas luka. Dengan persentase nggak akan bisa ya, karena anak bayi dengan anak 5 tahun dengan orang dewasa ya, proporsi luas permukaan kepalanya aja beda ya. Kalau mau fair sebenarnya harusnya pakai metrik ya, berapa kehilangan cairan per meter persegi luas permukaan tubuh yang rusak ya, dan itu di dalam formula Baxter-Parkland kan nggak pakai metrik, tetapi di Cincinnati dan di Galveston kan pakai metrik ya. Tadi yang luput dijelaskan di dalam slide jurnal pertama adalah bagaimana cara menghitung luas permukaan tubuh dengan metrik ya. Mungkin kalau kita kembalikan ingatan kita balik lagi ke zaman kita belajar di sekolah dokter dulu ya. Saya masih ingat, bukan karena ingatan saya super, enggak, karena saya sering saya pakai ya. Luas permukaan tubuh itu rumusnya adalah akar dari tinggi badan dalam sentimeter kali berat badan dalam kilogram dibagi 3.600 ya. Jadi square root ya, akar dari bukan tinggi ya, kalau anak mungkin panjang badan ya sentimeter kali berat badannya kilogram dibagi 3.600. Nah, itulah jadi berapa meter persegi luas permukaan tubuh. Nah, Cincinnati dan Galveston pakai itu ya. Kalau kita lihat lagi, Cincinnati dan Galveston pakai itu. Sekarang kita kalau jaga di IGD ya, ribet banget kalau kita mau pakai ngitung-ngitung lagi di kalkulator, panjangnya berapa sih Bu anaknya, beratnya berapa sih, ngitung berat badan aja kan udah butuh waktu, apalagi pakai meteran-meteran. Makanya Cincinnati dan Galveston itu seringkali tidak applicable di dalam praktek kita di vaskes primer ya, karena it takes time ya, it takes familiarity ya, dan seringkali setting di IGD itu tidak bisa memungkinkan melakukan itu secara cepat. Ya, jadi alternatifnya ya seperti tadi saya bilang ya, silakan aja kita pakai Baxter-Parkland, tapi koefisien 4-nya diganti jadi 6 ya. Kemudian dipantau kadar elektrolitnya ya, dan kadar gula darahnya. Kenapa kadar gula darah? Karena anak itu punya cadangan glikogen yang lebih sedikit dari dewasa. Ya, anak itu sangat mudah gampang jatuh ke dalam kondisi hipoglikemi ya, yang bisa mengaburkan gambaran klinis apakah ini penurunan kesadaran karena hipoglikemi atau karena dehidrasi. Ya, jadi sangat penting dalam resusitasi cairan pada anak ya, dipantau kadar natrium dan kadar gula darahnya ya, supaya tidak mengaburkan klinis dari dehidrasinya ya. Nah, ya, jadi Baxter-Parkland silakan dipakai untuk kita sehari-hari nanti di IGD, tapi ada adjustment ya, dinaikkan sedikit ya, 1,5 kalinya, jadi rumusnya 6 kali berat badan kali proporsi luasnya. Itu lebih cepat, lebih enteng daripada kita harus mengukur akar dari sekian-sekian dibagi 3.600, lebih ribet ya. Tapi di luar dari itu, ya seperti tadi saya tulis di kolom chat, ya, selalu ingat dalam benak kita ya, bahwa the ultimate method untuk terapi cairan intravena selalu adalah titrasi dan monitoring. Ya, kalau tadi di sejarah yang dibahas di jurnal pertama, mungkin dibahas juga mengenai kecelakaan teater Rialto dan Coconut Grove ya. Coconut Grove itu yang membuat banyak mass casualties, banyak korban, sehingga tidak akan mungkin korban sebanyak itu ya, korban kebakaran sebanyak itu ya, dipantau satu korban, satu pasien dengan satu nurse atau satu dokter yang 24 jam mantengin titrasinya berapa kali per menit ya. Tambah lagi 1918 Perang Dunia Pertama, banyak mass casualties, banyak dokter dan perawat yang gugur juga ya, nakesnya banyak hilang, korban banyak, tidak memungkinkan buat korban seperti itu dilakukan metode terapi cairan intravena dengan titrasi infus ya. Atas dasar dua kejadian historik itulah maka formula-formula mulai di
buat dirumuskan untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan. Jadinya hal ini ya menjadi dasar buat kita selalu ingat, dan ini yang selalu saya sampaikan buat teman-teman yang magang ke saya, buat murid-murid saya ya. Terapi cairan untuk resusitasi hemodinamik luka bakar selalu diawali dengan kalkulator, tapi dijalani dengan monitor. Ya, silakan Anda mau hitung dengan formula, tapi sepanjang perjalanannya nanti sangat banyak ruang untuk kita melakukan modifikasi. Apakah jenis cairannya bisa diganti, misalnya ya kalau nanti harus masuk dextrose, silakan diganti dextrose ya, tapi tetap dipantau ya. Yang dipantau apanya? Tadi sudah dibahas ya, tanda vital, urin output ya, pada center yang lebih maju, yang lebih modern, yang lebih canggih, mungkin tadi sudah ada saturasi di vena cava ya, bisa dipantau ya, dan segala macam ya. Nah, hal ini saya berharap sih buat kita semua termasuk saya ya, menjadi terbuka wawasannya ya untuk dalam hal terapi cairan dalam resusitasi luka terbakar atau kasus sejenis ya, terutama khususnya untuk anak ya, dan juga pada kasus electrical burn injury ya. Nah, alhamdulillah ya sekarang kita udah pas banget ya 12:30 ya, sesuai dengan yang saya sampaikan ya, biasanya kita sampai jam 12:30. Terima kasih untuk kedua penyaji ya, buat teman-teman kita ya, Dr. Monika Agnes Witono dan Dr. Nadira Hanifah yang sudah bekerja keras selama seminggu 2 minggu ini untuk membuat sebuah penyajian ilmu yang sangat baik dan memperkaya khasanah pengetahuan kita ya. Bismillah, semoga barokah atas apa yang sudah dikerjakan ya, semoga bertambah dan bermanfaat juga untuk praktek sehari-hari kelak ya. Buat kita juga ya, semoga ini menyegarkan kembali wawasan atau menambah lagi wawasan kita supaya kita bisa memberikan pelayanan untuk pasien kita secara lebih baik di masa datang. Ya. Akhir kata ya, saya Ahmad Fauzi sebagai host merangkap moderator ya. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam sesi ini ya. Insya Allah minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan topik ya yang nanti akan saya umumkan ya di Instagram. Buat teman-teman yang terlambat ya untuk hadir ya, jangan khawatir ya, nanti malam akan saya unggah streaming untuk tayang ulangnya di YouTube ya, sehingga bisa dinikmati sambil santai-santai ya. Baiklah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga sehat semua, semoga berkah semua. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Ya.